Dan saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Adel Setiawan mantap melaporkan Kang Deddy Mulyadi alias KDM ke Bareskrim Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Aduh, ku tengok-tengok Pak Adel Setiawan ini sibuk kali rupanya ya. Setelah lapor dari Komnas HAM, katanya sambil menunggu laporan, dia laporlah ke Bareskrim Polri. Dan beliau sudah mengantongi dokumen-dokumen, undang-undang, pasal ini, itu, seperti yakin sekali kalau Pak Adel Setiawan ini dapat mempolisikan atau menghukum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Beliau ini, Pak Adel ini yakin bahwa beliau ini bisa memasukkan Kang Deddy Mulyadi ke dalam penjerong jeruji besi gitu ya, Say. Sepertinya. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Ini ya, Adel Setiawan ini adalah merupakan musuh yang nyata untuk gubernur baik bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi menurut gua pribadi ya. Ini bukan musuh dalam selimut lagi, ini musuh depan mata nyata. Ini nih ya yang gua ngeri-ngeri nih kalau udah begini-begini nih ya. Kalian tahu sendiri kan netizen Indonesia itu kalau udah gimana-gimana itu spek intelnya tuh keluar gitu loh. Gue tuh ngerinya jangan sampai jejak digitalnya atau segala seluk-beluknya si Pak Adel Setiawan ini nih dikulitin gitu sama netizen. Ngerti kan maksud gue? Gue dari awal ngontenin Pak Adel Setiawan ini ya, ini konten kesekian gue untuk Pak Adel Setiawan gitu ya. Dari awal itu gue selalu bertanya-tanya kayak, ini kan Pak Adel Setiawan ini anaknya itu tidak masuk ke dalam pendidikan barak militer gitu ya. Tapi kok ini bapak ini berisik banget gitu loh, kayak apa ya, kayak tersakiti banget gitu, padahal korban juga bukan. Terus ya anak-anak yang masuk barak militer itu kan dikirim langsung sama orang tuanya, ada surat pernyataan, tanda tangan, apa segala macam, bahkan orang tuanya yang mengirim, orang tuanya yang meminta, bahkan ada yang memohon ke Kang Deddy Mulyadi untuk masukin anaknya ke barak militer gitu ya. Terus salahnya di mana gitu loh? Ini kan orang tuanya sendiri yang masukin. Padahal ya programnya Kang Deddy Mulyadi itu kan untuk mendidik ya, untuk mendisiplinkan anak-anak natskal di Jawa Barat gitu ya, bukan untuk menjadikan anak tersebut menjadi apa ya, menjadi tentara gitu loh, bukan didikan tentara yang lo disuruh jaga perbatasan yang kayak gitu-gitu tuh enggak. Jujur ya, sebenarnya gue tuh nggak tahu Pak Adel Setiawan ini siapa, awal mulanya siapa, asal muasalnya dari mana gitu gue nggak tahu ya. Gue tuh baru tahu Pak Adel Setiawan itu yang di acara wawancara di TV itu loh, yang sama ibu-ibu itu, yang debat sama ibu-ibu itu loh. Pertanyaan gue, siapa yang mengundang Bapak Adel Setiawan ke acara TV tersebut sampai menjadikan Pak Adel Setiawan bisa seviral ini sekarang? Ya bisa jadi konten-konten kreator yang kayak gue yang ngontenin Pak Adel Setiawan, lama-lama namanya berkembang, lama-lama orang-orang jadi apa ya namanya ya, jadi tidak asing dengan nama Adel Setiawan gitu kan. Cuma ya gue waktu nontonin interview itu, gue tuh tidak berpikiran sama sekali kalau seorang Adel Setiawan itu bisa sampai seviral ini, bisa sampai seterkenal ini, dan bisa sampai mengambil langkah sejauh ini, bahkan sampai ke Komnas HAM, sampai ke Bareskrim Polri. Karena kayaknya biasanya tuh orang-orang kalau berkomentar di interview acara-acara TV atau apapun ya udah berhenti di situ aja, nggak lanjut lagi loh. Tapi kalau ini lanjut to another level gitu. Dan yang gue bertanya-tanya sampai sekarang ya, kenapa Pak Adel Setiawan ini ribut banget, berisik banget gitu. Sedangkan anak itu nggak ada di dalam apa namanya barak militer itu tuh nggak ada gitu loh. Menurut gue Pak Adel Setiawan ini kurang tepat gitu ya. Walaupun ya memang sah-sah aja kalau emang mau lapor ya sah-sah aja sebagai warga negara Indonesia, ya lo sah aja kalau mau melapor. Cuma menurut gue kurang tepat gitu ya. Lebih tepatnya tuh kalau orang tua yang anaknya dimasukin barak militer, terus orang tuanya itu komplain, lapor ke polisi atau lapor ke Bareskrim, itu masih tepat dan masih masuk di logik gitu loh. Kalau ini tuh kayak bener-bener di luar ambang kepala gua. Buat KDM Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, maju terus, jangan nengok ke belakang, gak usah ngurus-ngurusin begitu, mending Bapak jalan pagi, sepedaan pagi gitu ya. Bapak tenang aja, rakyat Jawa Barat 90% bersama Kang Deddy Mulyadi. Iya, sudah kita sampaikan. Sini aja Pak. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer.
lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan, media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasal ya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Dilaporkan oleh Adel Setiawan ke Bareskrim Polri dan dengan alasan memasukkan anak ke barak militer adalah perbuatan pidana. Urang mah aneh, urang teh yakin si Adel eta sorangan lah, pasti aya nu ditukangeun maneh Adel. Maneh sarwajeng nangtang 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM. Tenang, KDM jalur langit, doa 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM, lamun ngadoakeun si Adel teu ecreug ya, insyaallah teh hiji mah aya nu qabul. Teu kudu kekerasan, teu kudu nanaon, doa masyarakat lah, doa jelema leutik anu ditarulungan ku KDM mun ngadoakeun si Adel teu ecreug, insyaallah pangeran teh sare Adel. Saha ditukangeun maneh, nu boga duit tukangeun maneh saha teu mungkin maneh sosoranganan kikituan, gada gidig sorangan, kudu aya nu ngamodalan. Moal aya nanaonan maneh kikituan ge, maneh sarwajeng hayang dipikang ewak masyarakat Jawa Barat 85% tah nu pro KDM. Moal aya nanaonan nu siga maneh tadina mah aing geus lalajot timnas teh geunaheun rek takbiran kalah ngadenge berita kieu aing jadi aral anjir. Tapi lalajoan Adel, pangeran mah teu sare sia bakal kena batuna. Adel Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Ya, kita tahu orang ini pernah melaporkan Kang Deddy ke Komnas HAM dan sekarang ke Bareskrim Polri. Nah, ini menarik karena begini. Ketika dia ya mendalilkan bahwa Kang Deddy itu ya menyalahi aturan, katakanlah begitu, maka dia harus bisa membuktikan apa yang dia tuduhkan, kan begitu. Nah sekarang hari ini bukti dan fakta anak masuk ke barak militer itu sangat banyak sekali ya. Maka dari itu ini bisa saja menjadi sangat ringan sekali bagi tim kuasa hukumnya Kang Deddy Mulyadi kalau nanti memang Kang Deddy Mulyadi dipanggil oleh pihak Bareskrim. Kenapa kok saya bilang sangat mudah perkara ini? Karena ada saksi, ada bukti. Apa saksi dan buktinya? Tentunya kita tahu sendiri. Anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan barak militer, banyak sekali bukti-bukti diwawancara oleh media. Orang tua siswa ya yang anaknya masuk ke barak militer itu juga bisa menjadi saksi, dan ini menurut saya sangat-sangat lemah sekali ketika dilaporkan ke Bareskrim Polri. Bahkan bisa saja ini hukum yang tadinya niatnya untuk memenjarakan Kang Deddy akan berbalik kepada Adel Setiawan itu sendiri. Jadi kita tunggu aja apakah kasus ini terus berlanjut atau dihentikan oleh pihak penyidik. Nah, kalau terus berlanjut, ini akan menjadi seru, dan nanti di persidangan, para orang tua siswa yang mengikuti barak militer, guru-guru, ahli-ahli yang kita tahu kemarin Kang Deddy datangkan ke Lembur Pakuan untuk menganalisis programnya, ini akan menjadi menarik gitu ya. Bahkan mungkin Adel Setiawan sendiri di sini akan terpojok. Akibat apa? Akibat dalil yang beliau ini ucapkan dan sekarang dilaporkan kepada Bareskrim, dan nantinya akan menjadi apa namanya istilahnya itu ya, akan menjadi sedikit menggunakan rompi lah gitu ya. Ada seorang ibu-ibu yang pasang badan ketika Deddy Mulyadi dikritik soal barak militer. Sebenarnya gue mau nanya, nih ibu-ibu Jawa Barat, apa yang setuju anaknya dimasukkan ke barak militer karena kenakalannya?
pasti mayoritas setuju. Dan gue mau bilang kepada mayoritas tersebut, kalian adalah orang tua yang gagal mendidik anak dan tidak bertanggung jawab. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena tugas mendidik anak itu tugas orang tua, bukan tugas negara. Karena tugas negara itu tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 34 no ayat 1 menjelaskan fakir miskin dan anak-anak telantar itu dipelihara oleh negara. Kalau kalian menyerahkan kepada negara melalui Deddy Mulyadi, berarti kalian siap. Anak-anak kalian disetarakan sebagai fakir miskin dan anak-anak telantar yang tidak punya orang tua. Dan dalam Undang-Undang 1945 kita, alinea keempat menjelaskan kalau tugas negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk orang tua. Dan mendidik anak adalah tugas orang tua, bukan tugas negara. Jadi gue lebih setuju emak-emaknya yang dimasukin ke barak militer, sekolahin bagaimana cara mendidik anak yang baik, bagaimana menghadapi anak tantrum ketika tidak dikasih HP, bagaimana mengajari anak mempunyai pola hidup sehat, tidur tepat waktu, bagaimana mendidik anak supaya nurut dan segan kepada orang tuanya. Itu yang bener. Terus apa kalian pikir setelah keluar dari barak militer anak itu akan menjadi baik? Ya enggak, nggak akan jadi baik. Kalau karakter orang tuanya, cara ngedidik orang tuanya masih gitu-gitu aja, nggak akan jadi lebih baik. Dan apa kalian berpikir anak-anak itu akan kapok di barak militer jika mendapat fasilitas yang lengkap, perhatian yang lengkap, aturan yang lengkap, dan dengan anggaran yang cukup? Nggak akan kapok, malah mereka bakalan seneng. Di sini nggak lagi membahas tentang Deddy Mulyadi, tapi sedang membahas kalian nih, orang-orang tua yang udah gagal mendidik anak dan tidak bertanggung jawab, malah menyerahkan anak-anak kalian yang menjadi produk gagal dari didik kalian ke pemerintah dengan memasukkan ke barak militer. Itu bodoh namanya. Kasih analogi sederhana, anak macan aja yang punya insting pembunuh dari lahirnya bisa menjadi macan yang baik ketika dididik dan dilatih oleh orang yang pas dan orang yang baik, apalagi anak manusia. Jadi kalau ada orang tua yang bilang anak nakal tersebut emang anaknya nakal dan susah diatur, itu bukan salah anaknya, itu proses alami pertumbuhan seorang anak untuk mencari jati diri. Salahin orang tuanya yang dari kecil, dari bayi mendidik dia. Kenapa anak itu bisa nakal, dongok,